yang membuat Anda bahagia di akhir kehidupan Anda, detik-detik terakhir Anda mau meninggalkan dunia adalah siapa yang mengelilingi Anda. Waspadai Anda semuanya yang overload. Kebanyakan mau ini. Makanya kemarin saya belajar mengenai setelah saudara bisa mengandalkan Tuhan, trust God, kemudian workless. Yang kedua adalah saudara harus belajar untuk membuat priority. Apa yang penting dalam hidup Anda. Saya mau tanya sekarang kepada Anda semuanya. Apa sih yang penting dalam hidup kita? Tanyalah kepada yang punya hidup. Kalau saudara bertanya kepada Tuhan yang memiliki hidup, yang memberi hidup, apa yang penting bagi Allah untuk hidup saudara? What matters before God? Apa yang penting buat Allah, saudara-saudara, mengenai hidup saudara? Kasih tahu saya. Jawab salah tidak apa-apa. Apa yang penting di hadapan Allah? Apa yang punya nilai kekal? Apa yang pada akhirnya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Itulah yang penting. Dan nomor satu, saudara-saudara, sebetulnya ada 3, tapi ada yang sangat penting menurut prioritas. Sekarang ini tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terutama adalah kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama adalah kasih. Mengapa kasih yang terutama? Karena Allah itu adalah kasih. Ada ayat yang bilang begitu. Ya kan? Allah itu adalah kasih, kita semua berasal dari Allah, maka Allah mau kita mempraktekkan sikap hidup ilahi, yaitu kasih. Saya yakin ini masuk akal, saudara. Nanti kita ini akan bersama dengan Allah selama-lamanya. Dunia ini hanya tempat yang sementara. Bahasa Inggrisnya itu mampir ngombe. Ya. Ya. Ada lagunya kan Bu Lydia? Jarene mung mampir ngombe wae. Uripe wong ing alam donya kene, ya kan? Kemudian apa lagi? Sudah lama mulane sing sregep ngabektine. Ya kan? Karena hidup ini singkat dan keabadian itu panjang, tolong temukan apa yang ada di dalam keabadian dan praktekkan di dalam kesementaraan ini. Apa yang abadi di dalam surga? Kasih. Makanya di dalam Alkitab, dalam Korintus dikatakan ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama adalah kasih. Nah sekarang begini, digambarkan, Anda punya segalanya di dunia ini. Saudara punya mungkin mobilmu 17, rumahmu 19, istri-istrimu 13, ya kan? Tapi Anda tidak dicintai oleh siapapun juga. Semua orang membenci saudara. Saudara bahagia? Kalau Anda punya segalanya, tapi Anda ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kehidupan Anda bahagia? Tidak bahagia. Tanya Om itu yang sekarang ada di penjara, ya kan? Bahkan istrinya sendiri yang jadi penyebab dia masuk penjara. Ya kan? Anda bahagia? Anda tidak akan bahagia. Anda punya kedudukan, punya jabatan, punya kekuasaan, punya pangkat, punya gelar yang panjangnya bukan main. Tapi tidak ada orang yang memperhatikan Anda. Bahkan Anda kemana-mana sendiri karena tidak ada orang yang mau menemani Anda. Ya kan? Apakah Anda akan bahagia? Tidak. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya suka dengan ayat ini dan ayat ini menolong saya, menolong saudara-saudara untuk meneguhkan kembali apa yang penting dalam hidup kita. Dan ayat itu ada di dalam 1 Korintus 13. Nah, sebelumnya saudara-saudara kita akan belajar juga bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa kejarlah kasih. Karena tanpa kasih hidup saudara bangkrut. Dibilang begitu dalam terjemahan The Message.
Saudara bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, saudara akan menemukan kalimat itu. Kalimat bahwa kalau saudara tidak hidup di dalam kasih, pada akhirnya saudara akan menyesal. Karena kasih adalah segala-galanya. Mari kita akan membaca pasal yang ketiga. 1 Korintus 13 dulu, 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. If I give everything I own to the poor and even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. So, dengar baik-baik. No matter what I say, what I believe and what I do, I am bankrupt without love. Mungkin kalau dalam terjemahan Indonesia dibilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kok bisa membagi-bagikan segala sesuatu tanpa kasih? Bisa. Saudara bisa memberi tanpa kasih. Ya kan? Karena di rumah kelebihan barang, saudara, almari saudara sudah penuh, barangkali rumah sudah ada tempat, tidak ada tempat, kemudian saudara kasih-kasih. Ya kan? Kasih-kasih barang bekas bukan karena saudara mengasihi, karena saudara mau mengosongkan rumah. Ya kan? Saudara bisa memberi sesuatu kepada orang, tapi belum tentu Anda memberi karena kasih. Memberi oleh karena supaya rekeningnya tidak kelihatan gendut. Cuci uang. Ya kan? Anda bisa melakukan apa saja seolah-olah kasih tapi tanpa kasih. Jadi saudara di ujung kehidupan ini, kalau saudara membaca di ayat pasal yang ke-13, kejarlah kasih. Itu kata firman Tuhan. Jadi yang terutama dalam hidup ini adalah kasih. Itulah sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Dr. David Hawkins. Pada akhirnya Anda bahagia atau tidak bahagia tergantung dari kualitas kasih yang Anda terima dan kualitas kasih yang Anda bagikan kepada orang lain. Masih ingat? Orang yang merasa diterima, dicintai, dikasih, getaran cintanya melebihi 200 Hz. Orang itu jarang sakit, ya kan? Akhirnya hidupnya lebih sehat. Dan ada satu orang yang katanya getaran kasihnya di atas 700, Yesus Kristus. Makanya saya belum pernah lihat, maka Yesus masuk puskesmas karena masuk angin. Tidak ada ayatnya. Ya kan? Sudah menemukan ada Yesus? Tidak ada. Atau Yesus masuk rumah sakit jiwa? Tidak ada. Karena orang yang menerima kasih sayang dan mau mempraktekkan kasih sayang adalah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang cenderung hidup dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaan saya, apa bukti bahwa Anda mengasihi orang? Apa bukti bahwa Anda mencintai pasangan Anda? Ya, rela berkorban. Apa bukti bahwa Anda mengasihi anak saudara, suami saudara, atau istri saudara? Apa bukti? Pak Rick Warren bilang, ekspresi kasih yang paling penting, paling bagus adalah TIME. Time. Waktu. Ya kan? Apa bukti bahwa Anda mencintai pasanganmu? Anda memberi waktu. Ya kan? Tanyalah kepada pasanganmu, diberi emas berlian tapi tidak diberi waktu, dia masih mengatakan kurang. Dengarkan kata-katanya Panca, mengapa harus begini? Tiada lagi. Kenapa? Karena demi sebuah hati. Demi sebuah hati, dia harus rela kerja pagi, siang, malam. Dan tidak ada waktu untuk pasangannya. Saudara-saudara, tanyalah Ibu Yeye.
Apa yang paling baik yang bisa diberikan oleh suaminya? Bukan tas, bukan cincin, bukan apa, waktu kebersamaan. Iya kan? Makanya kalau saudara mencintai orang, mencintai pasangan, mencintai suatu, luangkan waktu bersama dengan orang itu. Karena waktu itu akan dibaca LOVE atau V. Ya. Bu, maju ke depan, Bu. Karena selama 1 bulan, Ibu sendiri yang memberikan, menyimpulkan. Mari Bu Yeye. Bu Yeye maju ke depan. Silakan Bu Yeye. Nah, Ibu Yeye selama 1 bulan ini menyadari karena suaminya ternyata meluangkan waktu dan sebagainya, ditemani. Apa komentar Ibu? Kenapa Pak? Si Bapak ini mendadak-mendadak maksudnya? Mana Ibu pilih, kasih uang atau kasih waktu? Jujur ya. Kasih uang atau kasih waktu? Kasih waktu. Wong saya yang kasih uang Bapak. Ya waktulah. Jadi saya baru belajar selama sebulan ini, baru kelihatan love language saya tuh apa. Bahasa kasih saya apa. Selama ini Pak Paulus bilang quality time. Kedua touching ya, saya suka dipeluk, suka dielus-elus, suka dicium, itu dia udah tahu, udah melakukan itu. Kemudian quality time ya, kalau kita quality time berarti kita benar-benar quality, bukan cuma duduk di sebelah, bukan cuma pergi sama-sama, tapi pikirannya ke sana, jarinya begini melulu, gitu ya, pakai HP melulu, itu bukan quality time. Jadi selama ini salah. Kalau kita duduk satu tempat tidur gitu, saya di ujung sini, dia di ujung sini, kemudian masing-masing ada HP, itu bukan quality time. Belum berasa, jadi bukan quality time. Nah waktu ke Amerika kemarin 1 bulan itu quality time, touching iya. Gandeng tangan kemana-mana. Ya. Kemudian ya kita gandengan tangan kemana-mana bukan karena kita mesra, karena kita saling menjaga jangan sampai ada yang jatuh. Jadi sudah mulai, saya ingetin hati-hati turun tangga, hati-hati buka koper, bawa koper pelan-pelan aja karena Pak Paulus ini suka mikirin orang banyak. Kalau kita lama-lama nanti orang bagaimana, nanti mengganggu orang, nanti saya bilang enggak, sekarang waktunya harus slow down. Kita sudah tua, tutup koper, angkat koper, enggak usah lihat orang, ya kan? Kita atur diri kita sendiri, hati-hati pelan-pelan, enggak ditinggal pesawat kok. Saya selalu ingetin gitu, pelan-pelan kalau dia udah lari-lari, pelan-pelan, enggak usah nanti jatuh, karena Pak Paulus sering jatuh. Jatuh karena enggak mikirin orang, nanti saya menghalangi orang, nanti apa, santai aja, orang bisa cari jalan lain. Ibu gitu kan. ganti ceritanya, ini bukan masalah koper, Terus yang ini ketiga, masalah waktu. Terus yang ketiga, ini belum dijawab Pak Paulus. Yang ketiga, pertama quality time, touching. Yang ketiga saya baru sadar itu kemarin. Kita pulang dengan tamu, ada Pak Rod Plummer itu dengan tamu spend time, kemudian pulang kepala saya sakit banget, mau pecah gitu. Nah selama ini dia melakukan hal yang luar biasa, benar-benar Pak Paulus jadi susternya saya. Ya, saya selalu bilang, Pak saya juga udah tua, 35 tahun kita menikah, selama 34 tahun saya perhatikan dia. Jadi ini udah mau 35, 1 tahun, baru mau 1 tahun ini nih, baru berapa bulan ini dia perhatikan saya, luar biasa sekali. Karena saya bilang gantian dong, kamu perhatiin saya ini udah tua juga gitu kan. Nah Pak Paulus melakukannya selama di Amerika, perjalanan, kemudian sampai pulang, sampai tadi pagi. Terus saya sadar, waktu mandi saya nyanyi, ternyata love language saya bukan yang lain-lain, tapi dilayani. Ya, betul. Dia melayani saya luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Paulus, saudara. Wow, baru pernah. Ya, luar biasa. Dan waktu dia melayani saya itu pas banget yang saya butuhkan. Tapi memang dari kecil saya selalu dilayani keluarga, anak-anak, kakak-kakak, semua melayani saya semua. Nah ini baru ketemu, ini baru tadi pagi ketemu. Ternyata bahasa love language cintanya. Saya itu dilayani, betul. Pak. Saya sudah menebak dari dulu. Luar biasa, saya senang banget. Nah waktu saya senang banget, saya bahagia banget. Cinta saya lagi 180 derajat, langsung wuss, tulus. Dan dia rasakan itu, bener gak? Luar biasa. Wah luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Paulus lagi, saudara. Sukses. Jadi before you get old, sebelum saudara menjadi tua, sadari. Karena kalau waktunya tinggal sedikit saja, ya kan baru sadar, telat. Kita tidak menikmati hidup. Saya rada-rada telat juga Pak Paulus.
rada-rada telat. Tapi doa saya supaya Pak Paulus ini mendapat pencerahan bagaimana caranya, bukan karena saya perintah atau saya suruh atau saya ingin saya kasih tahu, tapi dari Roh Kudus sendiri yang menyadarkan dan dia disadarkan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Pak Paulus, saudara. Lagi enggak? Mau lagi Udah, enggak? nanti lain kali. Teruskan besok. Luar biasa, jadi tadi pagi saya sudah bangun beres-beres, karena kita selalu bangun jam 2:30, jam 3:30, jam 5. Udah mulai kesini nih, puji Tuhan ya. Tadi pagi beres-beres lemari, beres-beres semua. Terus kita, hari ini pakai endek nih. Yang ada di rumah emang cuma ada endek, semua baju udah di mana-mana, ada di sini, ada di bongan, ada di mana-mana, bingung saya pakai baju. Ada endek, saya sepasangan nih, setrika, ya kasih setrika, udah rapi. Dia pakai, wah sampai sini nggak bisa dikancing. Ya udah gantung lagi. Giliran saya nih udah mau berangkat, saya pakai, wah naiknya cuma sampai di sini, nggak bisa dikancing. Cepat ganti baju. Itu tandanya hati senang. Amin. Luar Semua biasa. ikut berkembang. Ya itu oleh-oleh dari Amerika. Jadi kami sudah menemukan apa yang harus kami lakukan seperti pasel. Plek gitu ya. Jadi bagus sekali dan puji Tuhan. Dia tadinya saya mau marah. Saya bilang sama teman saya, Pak Paulus itu kalau pergi kasih jadwal saya itu di jalan atau waktu beres-beres koper, itu udah dari dulu begitu. Gak pernah saya tahu jadwalnya mau kemana, mau ngapain apa. Jadi kadang-kadang baju itu salah-salah ya kan. Katanya di Jepang gak dingin. Jadi sampai di Atlanta, di LA saya sudah paket semua yang tebal-tebal tuh di koper, yang satu gak bisa diutak-atik lagi. Di Jepang ternyata anginnya kayak es. Waduh udah gak punya baju ya. Jadi kadang-kadang gak tahu. Tapi puji Tuhan, dia sudah lebih baik. Tepuk tangan buat Pak Paulus, saudara. Jadi saya tahu pada saat saya berubah, semua akan berubah. Di saat saya berubah, semua yang lain berubah. 1, 2, 3. Ya, benar. Makanya jangan pernah berusaha mengubah orang. Ya, Tuhan aja yang rubah. Ya, enggak bisa. Anda enggak bisa mengubah orang. Anda enggak bisa mengubah suami Anda enggak bisa mengubah istri Anda. Maka orang yang ada di bawah Anda 100% bisa dikontrol, itu diri Anda sendiri. Nah, satu lagi Pak Paulus. Setelah kita berubah, kita bersatu, kita semuanya fokus, berkat Tuhan dicurahkan. Saya heran-heran, berkat itu mengikuti kita loh. Berkat itu mengikuti kita. Kenapa? Karena wadahnya udah bagus. Pak Paulus ngomong apa, saya oke. Saya ngomong apa, Pak Paulus oke. Sudah bersatu, sudah nyatu. Nah pada waktu kita nyatu, berkat Tuhan itu dilimpahkan. Sekarang kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Kalau kita diberkati sebagai pemimpin, saudara akan diberkati Tuhan. Percaya, Amen. tapi bersatu dulu. Amen. Bersatu dulu ya. Sudah Pak? Baik. Ya, Senang? silakan duduk Ibu ya. Habis ini beli bakso ya Pak? Oke. Luar biasa, saudara-saudara, kembali kepada tadi. Kalau Anda ingin menikmati hidup, Anda harus tahu prioritas hidup. Kalau Anda mau tahu prioritas hidup itu seperti apa, tanyalah yang punya hidup, yang memberi hidup. Kalau yang punya hidup mengatakan bahwa Allah itu kasih dan dia meringkas 10 hukum Allah jadi hukum kasih. Kemudian di ayat dituliskan kalau tanpa kasih aku bangkrut, maka jangan pernah lupa bahwa hidupmu harus dilingkupi, diwarnai, dimotivasi oleh kasih. Tidak ada yang lain. Punya banyak duit tapi dibenci banyak orang. Anda tidak bisa menikmati hidup ini. Iya kan? Punya segalanya tapi saudara tidak punya teman. Anda akan menjadi orang yang paling kesepian. Saudara-saudara, di ujung kehidupan ini, pada akhirnya yang membuat kita bahagia adalah orang-orang yang kita kasihi. Tanyakanlah kepada orang-orang yang mau mati itu, yang lagi sekarat. Apa yang dia minta waktu dia sekarat? Apa yang dia pengen lihat? Adakah orang yang sedang sekarat mengatakan, tolong sebelum saya mati nih bawakan itu sertifikat gelar saya ini. Tolong tunjukkan yang diploma, yang doktor honoris causa, tolong bawa ke saya sini. Saya mau pegang sebelum saya mati. Tidak ada.
Pernahkah saudara mendengar ada orang yang mau mati dalam keadaan sekarat detik-detik terakhir? Mana itu deposito saya? Ya, sertifikat rumah, semua tabungan saya, buku tabungan tolong taruh di tangan saya. Tidak ada. Yang membuat Anda bahagia di akhir kehidupan Anda, detik-detik terakhir Anda mau meninggalkan dunia adalah siapa yang mengelilingi Anda. Ingat baik-baik, saudara. Itu namanya deposito, namanya ATM, namanya sertifikat. Dia tidak akan mendatangi Anda pada waktu Anda mau mati. Saya mau tanya gantian nih. Suamimu atau istrimu divonis oleh dokter umurnya tinggal 1 minggu. Apa yang Anda mau lakukan selama 1 minggu? Tolong jawab. Ya, dokter bilang suamimu hidupnya tinggal hitungan hari, 7 hari. Apa yang engkau mau lakukan buat orang yang katanya Anda mencintainya? Apa yang Anda mau lakukan? Mendoakan dan merawat. Ajak dia ke tempat di mana dia suka dulu. Bakso Krebo, bakso Parbo, ya, cuimi. Ajak apa yang menjadi kesukaannya dia. Saya yakin kalau Anda mencintai, mungkin Anda mengatakan seminggu ini saya tidak masuk kerja. Mohon maaf saya cuti. Saudara akan mengeluarkan yang terbaik dalam hidup saudara. Masak yang terbaik, nyuci yang terbaik, merawat dia yang terbaik. Mungkin nyanyikan dia lagu-lagu penyembahan yang terbaik. Saudara akan mendampingi dia, ya kan? Atau sudah mengatakan, maaf ya, nanti saya harus menyelesaikan kerja dulu nih, ini tanggung jawab kerja. Nanti detik-detik terakhir kalau dia sudah tersengal-sengal nafasnya, telepon saya baru saya akan datang. Dia tidak mencintai saudara. Pulsa Anda tinggal 2 menit. Dan Anda tahu sebentar lagi Anda akan mati. Siapa yang Anda mau telepon? Mantan saudara? Ketua Banjar? Musuh saudara? Atau saudara mau telepon orang-orang yang Anda cintai? Tinggal 2 menit pulsanya. Saudara-saudara, pada akhirnya dalam kehidupan kita, yang membuat Anda bahagia adalah ketika Anda limpah dengan kasih hidupnya. Dimotivasi oleh kasih. Makanya mumpung masih ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik, kasih. Tadi Bu Lydia atau siapa yang menjawab, berkorban. Kasih itu ekspresinya pengorbanan. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan ekspresi kasih adalah time, waktu, memberikan waktu. Esensi daripada kasih adalah berkorban. Jadi kalau saudara mau mengatakan dengan siapapun juga saya mengasihi dia, tapi Anda tidak mau berkorban waktu, korban perasaan, korban duit, korban tenaga, omong kosong. Abu Nawas. Kalau Anda belum bisa berkorban buat orang lain, jangan harap Anda bisa mencintai orang itu, karena kasih itu akan mengatakan saya siap untuk mengorbankan, mengutamakan orang yang kita kasih. Buktinya siapa? Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita semua dan dia rela berkorban karena dia yang menyingkat 10 hukum Allah itu menjadi hukum kasih. Dia kasih contoh kepada kita, ini loh cara saya mengasihi, lihat. Dia rela memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau Anda kok enggak bahagia, dan tiap hari nyanyiannya di pojok, di sotoh rumah sana, di ujung sawah, saudara hanya menyanyi sendiri, kini aku sendiri lagi, karena tidak berani mengasihi, takut dilukai, kemudian Anda hanya berteman sama Blacky, Anda adalah orang-orang yang paling celaka di dunia. Serius, saudara, ada orang yang takut dilukai. Ya. Ada orang-orang yang takut mencintai, lebih baik bersahabat dengan binatang daripada manusia. Karena binatang tidak bisa melukai hati.
Hidup ini singkat. Nikmatilah hidup saudara. Resepnya gampang. First priority. Prioritinya apa? Hidup dalam kasih. Makanya saudara-saudara, kejarlah kasih. Dan ikutinya kata-kata Rasul Paulus, tanpa kasih saya bangkrut. Tidak ada gunanya hidup ini. Bahkan kalau saudara mengorbankan dirimu menjadi martir, saudara melayani dengan bahasa lidah, dengan bahasa glosolalia atau dengan bahasa-bahasa malaikat sekalipun, kalau tidak ada kasih, percuma. Anda melayani tanpa kasih akan kecapean. Anda melayani kasih dengan motivasi untuk dihargai, diberikan penghargaan, mendapatkan posisi, gelar, jabatan, uang, Anda akan kecewa. Yang membuat Anda setia dan bertahan sampai akhir karena Anda melayani dengan kasih. Kasih adalah motivator yang terbaik dan esensinya adalah berkorban. Kalau belum berani berkorban jangan bilang saya mengasihi. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang defisit kasih atau yang sedang bangkrut. Karena mari singer maju ke depan semua. Hari ini ada kesempatan untuk Anda membuka ATM kasih dari surga dengan mengatakan, Bapa, mengalirlah di dalam hatiku, aliri dengan kasih. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih dari tempat tinggi, haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu yang selama ini engkau merasakan kering dalam hidupmu. Bahkan engkau tidak lagi merasakan kasih. Yang ada adalah kebencian, kemarahan, kepahitan, dan akibatnya engkau mengalami kesakitan. Kembalilah kepada Tuhan. Anda sedang mengalami kebangkrutan kasih sayang. Buka hatimu dan katakan, mengalir kasih dari Allah. Izinkan Allah menjamah saudara-saudara. Dan saudara-saudara barangkali ada yang sedang sakit gara-gara menyimpan dendam, kepahitan. Saya nanti minta Pak Roni akan berdoa buat saudara-saudara. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Amin, amin, haleluya. Haleluya, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Bapa di surga, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan.
Tiga hal yang penting dalam hidup ini Tuhan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terpenting adalah kasih. Karena Engkau sendiri adalah kasih itu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami tidak bisa melakukan kasih itu dengan baik. Ampuni kami Tuhan jika kami menunjukkan kasih yang tidak setulus-tulusnya. Tuhan, jika ada di antara kami yang selama ini menyimpan dendam, sakit hati kepada teman kami, kepada saudara kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada siapapun, ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu kasih yang membawa kami dalam kehidupan yang kekal itu. Lepaskan kasih-Mu Tuhan, mengalirlah kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengalirkan itu kepada orang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kasih dapat mengubah kehidupan kami. Kasih dapat meneguhkan kehidupan kami. Kasih dapat memulihkan kehidupan kami. Terima kasih buat Engkau Tuhan yang adalah kasih, yang telah menunjukkan kasih-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami doakan hamba-Mu Tuhan tetap pakai dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengikuti live streaming ini Tuhan, pulihkan semua hubungan kasih kami Tuhan. Bagi kami yang di studio Tuhan, pulihkan kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat pelayanan kami, Tuhan memberkati semua bidang pelayanan kami, departemen-departemen, baik itu pelayanan radio, bedah gereja, Mercy, Children Center, PAUD, panti asuhan, bahkan untuk hamba-hamba Tuhan, kami doakan juga pelayanan lansia yang ada di negara, semua kami Tuhan, para staf pimpinan kami Tuhan memberkati. Kami doakan pula Tuhan mereka yang sedang bekerja di daerah, para pimpinan-pimpinan daerah Tuhan, Engkau tolong Tuhan, mampukan kami dalam pekerjaan kami hari dan seterusnya Tuhan. Terima kasih, kami terus doakan pelayanan-pelayanan media kami Tuhan, melalui live streaming Tuhan, melalui TikTok, Facebook, Tuhan, bahkan YouTube, semua pelayanan Mercy Indonesia Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para partner kami, donatur kami, semua hamba Tuhan bekerja sama, rencana summit kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan buka jalan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir di tempat ini Bapa. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bukti bahwa Anda mengasihi mereka, sekarang juga telepon mereka. Saudara-saudara yang selama ini menyimpan kepahitan ini, untuk sahabat saya yang mengatakan amin, doakan saya pastor bisa memaafkan Mutiara dan Dasna. Sekarang telepon Mutiara dan Dasna. Ya kan? Saudara yang menyimpan kepahitan dengan orang-orang yang membuat Anda defisit kasih sayang, telepon mereka, maafkan mereka. Sekarang juga telepon orang-orang yang Anda cintai. Katakan I love you. Katakan kepada orang-orang itu bahwa saya mengampuni. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa besok, kita lanjutkan pelajaran ini mengenai prioritas dalam hidup Anda. God bless you. Sampai jumpa besok.